Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini. Oke, sesuai intro yang sudah kalian baca tadi, di sini kita akan membahas bagaimana cara belajar TAP. Pada soal ujian TAP, kita akan diberikan beberapa kasus pembelajaran di kelas, yang mana pada setiap kasus, cara menyelesaikannya yaitu: pertama, identifikasi masalah, lalu analisis masalah, kemudian kita buat rumusan masalah. Setelah itu ada tujuan perbaikan, lalu langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Pada dasarnya, kasus TAP ini merujuk pada PTK, PKM, PKP yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi, cara menyelesaikan kasus-kasus TAP ini diperkuat dengan berbagai teori yang sudah kita pelajari atau pengalaman kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas di sekolah kita masing-masing. Untuk berlatih menyelesaikan kasus-kasus TAP, ada banyak contoh soal yang bisa kita cari di laman soal UT kode PDGK 4500 untuk PGSD. Baiklah, mari kita baca dan cermati satu contoh kasus berikut ini. Jika sudah, mari kita bahas pertanyaannya. Identifikasi 4 peristiwa penting yang terjadi dalam kasus pembelajaran yang dikelola oleh Pak Sartono yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah. Jika Anda yang menjadi Pak Sartono, bagaimana cara Anda mengatasi masalah gagalnya anak-anak menjawab pertanyaan Pak Sartono? Susunlah satu rencana perbaikan melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Rencana tersebut mencakup identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan perbaikan, lalu langkah-langkah perbaikan. Di sini, kembangkan prosedur pembelajaran yang ditempuh meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu pertanyaan tadi. Yang pertama, pada awal pelajaran tidak ada tanya jawab tentang topik yang akan dibahas. Lalu topik yang akan dibahas tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi Pak Sartono ini dalam membuka pelajarannya kurang tepat karena tidak memberikan persepsi dengan jelas. Selanjutnya, tidak menggunakan alat peraga misalnya globe yang tadi Pak Sartono bawa, hanya dipajang saja. Lalu, tidak memberi contoh atau ilustrasi. Jadi, metode yang dipakai Pak Sartono ini ceramah ya, tanpa melibatkan siswa. Jadinya, siswa hanya menjadi pendengar pasif. Setelah itu, tidak memeriksa pemahaman siswa setelah menjelaskan. Kemudian, ketika memberikan latihan, Pak Sartono tidak menjelaskan petunjuknya atau cara-cara mengerjakannya. Jadi, membuat siswa bingung bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang terakhir ini tidak melakukan pengelolaan kelas atau alih-alih berkeliling sambil memberi bimbingan atau supervisi kepada siswa yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, untuk poin yang kedua yaitu jika kita menjadi Pak Sartono, nah kita harus membuat rencana perbaikan. Pertama-tama, kita identifikasi dulu masalah yang terjadi pada kasus pembelajaran Pak Sartono ini.
Yang pertama, pembelajaran Pak Sartono kurang berhasil. Yang kedua, hanya 5 dari 30 anak yang selesai mengerjakan soal. Sisanya mengatakan tidak dapat menjawab soal tersebut. Selanjutnya, analisis masalah atau penyebab masalah yang terjadi. Pertama, guru tidak menggunakan alat peraga. Seharusnya jika membawa globe ya dipakai untuk menggugah perhatian dan keingintahuan siswa. Lalu penjelasan yang terlampau abstrak. Seharusnya siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran agar memotivasi siswa dengan menggunakan metode yang tepat. Selanjutnya, tidak ada tanya jawab baik pada kegiatan awal maupun kegiatan inti. Siswa hanya menjadi pendengar pasif, topik tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tidak memeriksa pemahaman siswa, dan tidak memberikan petunjuk sebelum siswa berlatih. Lalu, tidak memantau kegiatan yang dilakukan siswa ketika berlatih. Nah, dari analisis masalah ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di peristiwa masalah tadi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik tata surya? Dalam hal ini terjadinya siang dan malam melalui penggunaan alat peraga, diskusi kelompok, metode demonstrasi, dan atau eksperimen. Lalu tujuan perbaikan, meningkatkan kinerja guru sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik tata surya melalui penggunaan alat peraga, diskusi kelompok, atau metode demonstrasi, dan atau eksperimen. Selanjutnya, membuat langkah-langkah perbaikan. Ini sama seperti yang sering kita lakukan dalam membuat RPP, yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi yang akan dilakukan, lalu apersepsi, yaitu mengaitkan materi-materi yang akan dibahas dengan pengalaman siswa sehari-hari. Lalu memberikan pretest. Pada kegiatan inti, guru dapat menggunakan metode demonstrasi dan tanya jawab, atau menggunakan metode diskusi dan eksperimen. Lalu kegiatan penutup, guru memberi tes tertulis dan membahas bersama-sama dengan siswa dan memberikan feedback atau balikan. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dibahas. Siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman materi yang telah dibahas. Baiklah, cukup di sini pembahasan kita tentang bagaimana menyelesaikan kasus-kasus THP. Perkuat dengan teori-teori yang sudah kita pelajari dan pengalaman kita dalam melaksanakan PTK di sekolah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat!